Sokanan aku merasa punya jadi gila. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Finally akhirnya kita kembali lagi ke Bali. Nah mungkin buat teman-teman yang ingat, di Bali ini kebetulan kita mengerjakan sebuah karya dan proyek ini lengkap. Jadi saya ulang, terdiri dari luas area sekitar 440 meter persegi, di mana di dalam area ini ada yang namanya waterfall, ada kemudian river atau sungai, ada juga kolam lagun yang di bawah air terjun, kemudian ada juga kolam koi, ada juga landscape dengan tema tropis, kemudian juga ada pohon-pohon hutan dengan tema hutan hujan tropis, dan aviari yang besarnya sampai cangkupan tinggi paling tingginya itu sampai 12 meter. Nah teman-teman, waktu kita kembali, intinya setelah pekerjaan untuk landscape dan area dalam ini sudah beres, tim dan saya beserta tim Blast itu kembali ke Semarang dulu. Nah kemudian untuk kontraktor sipil yang aviari melanjutkan masang ram tuh yang hijau-hijau itu, Val. Coba kamu set itu yang di atas tuh masih kurang sedikit tuh, ya kurang setengah lah ya. Jadi itu memang ram ini, mungkin kesini yuk, ada contohnya ya. Nih saya mau jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Ram ini masuknya ini ram medium ya teman-teman ya. Jadi ini besi, kemudian yang dibungkus dengan seperti kayak ini loh Val, tuh kayak ada karetnya Val. Nih, ini lapisan kawatnya itu ada karetnya lagi, sehingga ini ibaratnya itu nggak gampang berkarat. Tapi saya tidak rekomen untuk burung-burung besar, seperti contohnya paruh bengkok Makau, atau burung elang, atau burung-burung yang gede hancur ini. Jadi ini karena memang untuk burung kicau, atau burung-burung yang kecil, yang small. Tapi poin plusnya yang tadi saya bilang, ini tidak perlu pengecatan sama sekali. Untuk ramnya saja ya. Kalau untuk besi WF-nya, besi rangkanya apa, memang ini dicat, dan catnya ini cat marin, yang cat untuk kapal atau yang tahan apa cuaca panas dingin ekstrim, dan ini cukup lumayan ya. Jadi ya teman-teman, sekali lagi ya, saya sudah males bahas angka. Nanti kalau yang kepo-kepo jawab habis berapa Pak, segala macam, udah anggap ini semua habis 100 juta aja udah. Ya murah ya. Murah sekali, tapi intinya saya bukan mau bahas angkanya, yang pasti teman-teman yang ngerti pasti tahu sendiri, seperti ini sangatlah tidak murah ya, dan memang ini bukan untuk orang yang suka membanding-bandingkan atau mendang-mending ya. Sekali lagi, beliau punya kebutuhan yang memang saya bilang spesial, dan jodoh dengan Blast Koi, akhirnya dipanggillah kita untuk membuat ini. Nah, singkat kata, ini sudah hampir selesai, sekarang kita masuk ke dalam untuk merunning final sistem sirkulasi dari mulai air terjun, kolam lagun, sungai, sampai kolam koinya. Nih, kesan pertama waktu masuk nih saya dengan Mas Anam ya. Ini Mas Anam yang kemarin saya minta tolong kamu untuk cariin, ini dari mana ini? Sragen? Dari Klaten. Jogja. Klaten ya. Nah, ini kayu ulin yang sudah seperti menjadi fosil. Jadi ini biasanya untuk bantalan rel kereta-kereta tebu atau kereta kecil ya. Kalau kereta gede kayaknya sih nggak segini Mas Anam. Ini jembatan kereta Mas. Oh, jembatan kereta ya. Nah artinya memang nilai estetiknya ini dapat, kemudian konturnya dapat, naturalnya dapat. Nah kemudian kita kombinasi dengan koral medium dan koral kecil. Jadinya manis seperti ini ya. Jadi nuansanya biar beda. Nah kemudian gerbang untuk masuk aviari ini tewanya masih ada unsur-unsur Jawa dan unsur minimalisnya. Dan ini kayu jati ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa perkirakan sendiri berapa harganya dan biayanya. Tapi sekali lagi kita tidak akan bahas itu, tapi lebih kita bahas ide-ide seni, karya, dan keindahan dari proyek yang kita kerjakan di Bali ini. Yuk kita masuk Val. Nah ini tim sudah siap-siap ya. Jadi
Ini teman-teman, ini sistem filtrasi dari semua yang ada di area ini. Yang ini adalah yang untuk bagian kolam utama. Nah, kolam koi yang utama ini kemarin kita kasih kaporit supaya intinya menteratorisil supaya nanti saat running final kondisinya bisa bagus. Ya mungkin kamu sudah ambil anu ya, shoot video-video ini tadi semua waktu anu ya. Mas Anam, yuk kita ikut ke sana Mas, nanti sambil tak jelasin Mas. Siap. Jadi nanti ya Mas Anam ya, karena kita nanti mau bagi tugas, habis ini kita mau survei ada 2 lokasi baru dan kita mau ke Ubud ya. Nah sebetulnya ini yang mengerjakan Santo dan tim, karena Santo dan tim ini saat ini ada di Kalimantan. Jadi ini Anam juga mau ada proyek di Bali, jadi kita switch. Jadi ini nanti di anu Mas, apa namanya, di bersihin juga. Nah sebisa mungkin Thomas nanti coba pakai selang atau apa, yang batu-batu ada lumut itu jangan disikat, tapi lebih disemprot. Disemprot semua. Terus lumut-lumut yang di batu yang kelihatan item-item yang kotor itu, yang sintetik itu, bersihin semua aja dulu. Ya, nanti sisanya nunggu aku mungkin sebelum isi air final kayaknya aku sudah balik sini. Jadi intinya ini dibersihin, dimatiin semua ya. Nanya sama Edi juga nanti mati-matiinnya. Terus sungai juga ya Mas ya. Ini sungainya ini. Yuk Val, kita ke sisi sini Val. Benar-benar seperti sedang jalan di hutan ya teman-teman ya. Nih, kalau area sungai sih tak lihat bersih Mas. Bersih. Lumut juga tidak terlalu banyak. Cuman paling nanti nek tulung nek ada kayak kawat-kawat aviari, kabel-kabel, terus cat-cat yang netes-netes hijau itu loh Mas. Iya. Ya yang kena cat itu tolong dibersihin semua. Terus kita ke sisi sebelah sini yuk. Oke. Nah ini yang sisi kiri dari kolam koinya. Itu sisi atas itu rumah pohon, rumah untuk santai juga, bisa untuk quality time, bisa untuk duduk-duduk. Sedang disetting ada gazebo juga, ada gebyoknya, ada dahan-dahan untuk apa ya, estetiknya sama untuk tanaman ya. Intinya supaya menambah suasana asri dan hijaunya seperti yang kita harapkan ya. Jadi ini masih kurang sedikit. Ini nanti kalau ini sudah beres, ini nanti untuk burung dara Val. Jadi customer ini suka burung dara pos juga. Ya kemarin saya saranin memang jangan ada di dalam area aviari, mendingan di luar terpisah gitu loh. Jadi yang aviari ini sini nanti bener-bener burung-burung yang kecil, burung-burung yang small, dan intinya supaya habitatnya juga bisa lebih safety lah seperti itu. Nah sistemnya untuk kotoran dan lain-lain juga udah kita pikirin. Di bawah ini ada seperti kayak tampungan tanah dan mirip kayak under gravel tapi kering ya, intinya untuk menampung kotoran-kotoran dan sisa-sisa makanan dari burung dara pos. Nah kemudian satu lagi yang saya mau sharingkan adalah tanaman yang di area kolam ini ada 2 tipe teman-teman. Jadi ada tanaman yang untuk memang area kering, ada tanaman yang memang ini harus kena air terus nih. Makanya nanti kalau pas kita running final kan ini dibuang nih airnya nih Mas Anam. Iya. Nah jadi setelah dibuang ini juga kalau bisa jangan kelamaan, mungkin sore syukur-syukur sudah bisa isi air tangki lagi seperti itu. Kalau area kolam sih kayaknya yang kena cat sama apa nggak terlalu banyak, cuman ini Mas ada satu yang di air terjun tuh, batunya itu ada hijau-hijau sedikit, kamu lihat dari sana nanti dikerii ya. Oh iya. Pakai sikat kawat atau apa. Ya oke teman-teman, nah nanti saksikan cuplikannya bagaimana proses-proses untuk running final, bersihinnya, backwash chambernya, kosongin kolam, kosongin filter, area sungai dan lain-lain. Nanti kita lanjut vlog lagi.
Oke teman-teman ya, itu tadi semuanya. Finali udah beres total semua. Ya kita juga butuh istirahat dulu teman-teman. Yang pasti asik banget ya Mas Anam ya. Iya, kayak bener-bener hutan. kayak ada di alam teman-teman. Jadi kita menciptakan ini dengan konsep hutan hujan tropis berpadu dengan kolam koi dan kolam natural. Intinya terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada Bless dan tim. Kemudian untuk customer, untuk Pak Putu juga dan Mas Yudi yang hari ini juga ikut datang untuk menyaksikan proses running final tadi dan perapian-perapian. Dan untuk semua netizen dan Bless People, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, semoga nanti ke depan kita bisa memberikan karya, memberikan sebuah hasil seni yang memang bisa menginspirasi banyak orang, bisa mengedukasi banyak orang, dan bisa menjadi hiburan yang bermanfaat buat kita semua. Ya, saya Anam Noval pamit diri. Nanti mungkin tunggu aja, masih ada beberapa vlog lagi untuk Denpasar ini. Yang pasti tonton terus video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.